Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Bertemu lagi dengan Miss Aziza. Miss Aziza doakan semoga abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan tetap semangat ya belajar darinya. Oke abang dan kakak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 kita. Kita sudah masuk ke subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Untuk mengambil berkah pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa ini Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengenal konversi waktu dengan tepat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong dengan tepat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Kata garam sering kita dengar ya. Garam ini adalah suatu bumbu dapur ya, yang harus ada di dapur ya, karena garam ini adalah yang menciptakan cita rasa ya. Kalau makanan tanpa garam pasti rasanya tidak enak. Nah, kira-kira ya Miss Aziza, garam ini dari mana asalnya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Garam ini diambil dari air laut. Nah, kalau gitu kita akan belajar tentang bertani garam. Nah, kata bertani sering disebutkan dalam petani sawah ya. Nah, garam juga namanya petani walaupun dia tidak di sawah. Oke, kita perhatikan sama-sama yuk. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Nah, inilah gambar petak-petak tambaknya ya. Oke. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, inilah petani garamnya ya nak. Nah, ini adalah tambak-tambak garamnya. Nah, air laut sering diisi ya, karena garamnya kan sudah mulai mengeras. Biar garamnya tebal, ini kan pertamanya air nih nak, penuh diisi. Lalu terjadilah penguapan ya kan. Terjadi penguapan, makanya sudah menjadi kristal-kristal garam. Nah, dia terus dijemur di sinar matahari agar bisa menguap.
Setelah itu ya harus segera dipanen kalau sudah 210 hari atau kalau musim kemarau sudah berganti menjadi musim hujan ya. Kalau sudah musim hujan harus segera dipanen, takutnya kualitas garamnya tidak baik ya nak. Oke, sudah tahu nih abang-abang nih, sudah dapat pembelajaran tentang garam ya, tentang menguap. Nah, menguap itu prosesnya kan selain garam juga ada baju yang dijemur, kerupuk yang dijemur, juga ikan asin ya. Oke, hari ini kita akan belajar satuan waktu. Kemarin kita juga sudah belajar satuan waktu kan. Nah, hanya saja kemarin kita masih menyatakan bahwasanya satuan waktu itu ada detik, menit, dan juga jam ya, atau jam, menit, dan juga detik. Nah, abang dan kakak sudah pandai belum melihat jam? Kalau gitu, nah satuan waktu dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam ya. Berarti petani ini membutuhkan mengisi satu petaknya itu 2 jam. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ini ada contoh ya nak. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ini harus abang dan kakak ingat nih. Ini gak akan berubah nak ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti ya kalau misalnya 2 jam, bagaimana caranya? Ya tinggal kita tambahkan atau tinggal kita kalikan saja. Nah, tadi kalau 1 jam 60 menit, berarti kalau 2 jam 60 ya ditambah 60 atau 60 dikali 2 atau 2 dikali 60 ya, hasilnya 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta adalah 120 menit. Oke, kalau 1 jam 60 menit berarti kalau 1 menit 60 60 detik. Oke, yang kedua, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ini ada contoh soal kedua ya. Kalau dia langsung bertanya 90 menit sama dengan berapa? Ya sudah, cara menyelesaikannya adalah, kalau lebih gampangnya, tadi 1 jam itu kan 60 menit ya. Begini juga bagus. Nah, 1 jam 60 menit berarti 60 ditambah berapa hasilnya 90? Ya sudah, 60 tambah 30 hasilnya 90, benar. Berarti 60 menit ini sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam lebih 30 menit. Ya, paham ya abang dan kakak? Nah, tadi Miss sudah bilang perubahan wujud itu bukan terjadi pada pakaian yang dijemur saja, garam juga termasuk ya kan. Nah, sekarang kita akan belajar cara melipat baju dengan rapi. Abang dan kakak sehari-hari pakai baju kan? Nah, yang ngelipat siapa ya di rumah? Oh, ibunya atau ada mbaknya di rumah. Nah, bolehlah sekarang abang dan kakak ikut melipat baju yang abang dan kakak pakai sendiri untuk memudahkan kerjaan ibu di rumah ya. Kan kita harus tolong menolong nih dalam keluarga. Nah, kalau bajunya sudah kering ya, karena sudah dijemur terjadi penguapan, maka lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, ini ada cara melipat baju kaos dengan baik. Hanya baju kaos aja, Miss. Baju kemeja juga bisa dilipat seperti ini. Nah, yang pertama abang dan kakak bentangkan dulu bajunya ya, buat yang rapi. Lalu ya ambil sisi ini abang dan kakak lipat. Lalu yang sebelah kiri abang kakak lipat ke sebelah kanan ya, di tengah-tengah tidak menutupi kerahnya ya.
lalu sama dilipat lagi, dirapikan ininya, tangannya. Nah, lalu bagian bawah ini dilipat ke atas sampai menjadi seperti ini. Miss punya video ya untuk melipat baju yang lebih cepat. Kalau yang kayak gini prosesnya lama, Miss, lama ya. Ada yang lebih cepat cara menyiapkan baju atau melipat baju. Nah, abang dan kakak mau lihat? Oke. Perhatikan ya. Dirapikan terlebih dahulu bajunya. Ya, ambil sisi nih. Oke, gampang bukan? Sudah jadi. Ini adalah contoh ya cara melipat baju dengan cepat tadi. Nah, abang dan kakak bisa mempraktekkan di rumah ya. Nah, sikap bersatu dan tolong menolong dalam keluarga. Tadi kan sudah Miss bilang bahwasannya kalau abang dan kakak ngebantu ibu di rumah melipat baju itu adalah salah satu contoh sikap abang dan kakak menolong dalam keluarga. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Yang gambar ini adalah contoh sikap bersatu dan tolong menolong dalam keluarga. Oke, nah gambar nomor 1 adalah gambar ya ketika menolong ibu mencuci piring, berarti itu termasuk salah satu sikap menolong. Yang kedua, kalau si Benny ini hanya menonton TV saja, kira-kira menolong tidak ya? Tidak ya nak. Nah, gambar yang ketiga, iya, adalah nih yang ngebantu ibu untuk menjemur atau mencuci pakaian. Nah, gambar keempat, ada kakak yang sedang mengajari adiknya belajar. Berarti ini contoh iya tolong menolong dalam keluarga ya, menolong adik dalam belajar. Nah, gambar yang kelima, di sini ada Siti yang sibuk main boneka sementara ibunya sedang sibuk di dapur memasak. Kira-kira contoh sikap tolong menolong enggak nih dalam keluarga? Tidak ya. Dan ada Lani yang menolong ayahnya mencuci sepeda motor ayahnya. Berarti ini juga termasuk contoh sikap tolong menolong. Iya, sampai sini sudah paham abang dan kakak? Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, sikap tolong menolong itu sangat harus kita lakukan ya, karena Allah juga menyuruh umatnya untuk tolong menolong seperti yang terdapat dalam Al-Quran ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya bahwasanya Allah itu menyuruh kita tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga takwa, tapi Allah tidak menyuruh kita untuk tolong menolong dalam hal keburukan ya nak. Berarti apapun ya yang apapun kegiatannya harus kita tolong, apalagi itu untuk keluarga kita, untuk tetangga kita maupun untuk orang lain. Tapi diingat tolong menolongnya dalam hal kebaikan dan takwa ya nak. Oke. Nah, tugas kita hari ini adalah abang dan kakak. Yang pertama, menjawab proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A yang menguap, B membeku, atau C mencair. Yang kedua, ini tentang satuan waktu. 3 jam sama dengan ini berapa, diisi dikali berapa, lalu jawabannya berapa menit. Dan yang ketiga adalah praktek melipat kain atau baju ya abang dan kakak. Berarti abang dan kakak harus mempraktekkan melipat baju dengan cara cepat tadi, lalu videonya dikirim ke Miss Azizah ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini
ini ya. Semoga apa yang Miss ajarkan hari ini menjadi ilmu yang berkah untuk kalian ya, untuk berguna bagi kalian kelak. Nah, Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.